materi hari ini adalah tentang linearisasi dan diferensial. Untuk kalkulus hari ini kita hanya membahas dua hal ini, tidak banyak ya, dengan waktu yang cukup panjang sebenarnya. Oke. Seperti biasa ya, isi dari materinya adalah dasar-dasarnya dan contoh-contoh cara pengerjaannya, kemudian latihan di kelas. Ya. Kemudian nanti ada soal-soal yang bisa kalian gunakan untuk latihan di rumah. Oke, kita masuk ke bagian linearisasi dulu ya. Apa itu linearisasi? Jadi pada dasarnya kalau kita punya sebuah fungsi f, ya, kita punya sebuah fungsi f dan fungsi tersebut dapat diturunkan pada titik x sama dengan a. Kalau fungsi f itu punya turunan pada titik x sama dengan a, artinya apa? Apa saja yang harus dipenuhi supaya fungsi f itu dapat punya turunan di titik x sama dengan a? Masih ingat? Apa, Pak? Apa saja syarat yang harus dipenuhi agar fungsi f punya turunan di titik x sama dengan a? Ya, di titik a gitu. Mencari turunan dari fx kayaknya, Pak. Mencari, ya pertanyaannya adalah gimana caranya kita memastikan bahwa f itu punya turunan di titik itu? Yang pasti adalah fungsinya harus kontinu di titik tersebut. Fungsinya harus kontinu di titik tersebut. Ya. Jadi apa syarat kontinu? Nilai limit kanan limit kirinya sama, berarti dia limitnya ada. Ya. Kemudian nilai limitnya sama dengan nilai fungsi. Berarti kita punya kekontinuan. Nah, untuk memastikan apakah fungsi tersebut punya turunan atau tidak, di titik itu, ya, pertanyaannya adalah, apakah turunan di sebelah kirinya dan di sebelah kanannya sama? Contoh, ini saya mau kasih ilustrasi sedikit ya. Contoh, kalau kita punya fungsi fx sama dengan mutlak dari x. Grafik fungsinya seperti ini ya, grafik fungsinya. Ini adalah x, ini adalah y. Kemudian fungsinya adalah garis lurus di sebelah kiri, lurus seperti ini, ya, garis lurus. Di sebelah kanannya sumbu y juga garis lurus. Ini adalah fx sama dengan mutlak x. Esensi dari turunan adalah apa?
Turunan pertama itu pada dasarnya apa? Gradien ya, Pak? Gradien, ya. Turunan pertama. Gradien atau kemiringan. Oke, pertanyaannya adalah, kalau saya mau tanya kemiringan dari fx di titik x sama dengan min 1. Kemiringannya berapa? F aksen min 1 adalah Konstan. konstan berapa? Konstan min 1. Min 1, ya. Konstan 1. Tapi bukannya mutlak X, Pak. Iya kan, mutlak X. Oke. Fx Iya, Pak. sama dengan mutlak X itu artinya adalah min X kalau X-nya negatif, X kalau X-nya tidak negatif, gitu ya. Oke? Pak, terima kasih, Pak. Oke. Kemudian misalkan saya mau tanya di sini. Ini misalkan ini adalah titik X sama dengan 3/4 gitu ya. F aksen dari 3/4 berapa? 3/4 begitu. F aksen dari 3/4 adalah gradien dari yang di titik X sama dengan 3/4 berapa? 3/4, Pak. 1, ya. Nih, kalau kita lihat ini ya. F aksen X adalah apa? Kalau X-nya negatif, kita tahu turunannya adalah min 1, ya. Karena turunan dari min X terhadap X adalah min 1. Jika X-nya negatif. Kalau positif, turunannya adalah 1. Nah, pertanyaannya adalah, berapa turunannya kalau X-nya sama dengan 0? Jadi, di sebelah kirinya sumbu Y, turunannya adalah, kemiringannya adalah min 1. Di sebelah kanannya sumbu Y, kemiringannya adalah 1. Pertanyaannya adalah, di titik 0, ya, di titik X sama dengan 0, turunannya berapa? Min 1 atau 1 atau bilangan lain? Ada yang tahu kira-kira? Ini kita berbicara kemiringan, ya. Jadi esensi dari turunan pertama adalah kemiringan atau gradien. Nah, kalau kita bisa lihat karena garis lurus, ya, baik di sebelah kirinya sumbu Y maupun sebelah kanannya sumbu Y, karena sama-sama garis lurus, maka kita punya kemiringannya sama, gitu ya. Di sebelah kirinya sumbu Y semuanya sama, min 1. Di sebelah kanannya sumbu Y semuanya sama, 1. Tapi di titik pas tepat di sumbu Y, di titik X sama dengan 0, kemiringannya berapa? Tidak terdefinisi, Pak. Kita tidak bisa menentukan kemiringannya. Ya, ini sudah hampir tepat tadi, ya. Kita tidak bisa menentukan kemiringannya karena kita tidak tahu nih kemiringannya kalau di titik X sama dengan 0, itu dia ikut yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Itu di sini berarti di titik X sama dengan 0, nilainya, turunannya tidak, dia tidak memiliki turunan. Ini yang dimaksud dengan differentiable di titik X sama dengan A. Ya. Apakah dia
bisa diturunkan atau tidak di suatu titik. Ini yang disebut dengan istilah differentiable. Ya. Jadi gampangnya kurvanya harus mulus ya, untuk untuk supaya dia memiliki turunan. Tapi mulus itu artinya apa kalau dalam bahasa matematika atau dalam bahasa komputer? Nah, itu yang kita kalian tidak perlu pelajari sekarang ya. Intinya sekarang percayalah dengan saya ya bahwa ini benar ya. Jadi kita punya fungsi f yang differentiable di titik x sama dengan a. Artinya apa? F punya turunan di titik x sama dengan a. Maka kita bisa mendekati nilai dari fungsi f di titik x sama dengan a. Ya. Maksudnya kita bisa mendekati nilai di sekitar titik x sama dengan a dengan fungsi Lx ini ya, yang kita sebut sebagai linearisasi dari fungsi f pada titik a. Bentuk linearisasinya adalah ini ya. Lx sama dengan nilai fungsi f pada titik a ditambah turunan f pada titik a dikalikan dengan x min a. Ini dapat dari mana? Dapat dari mana? Seandainya kita punya grafik lagi ya. Ini x, ini y ya. Kemudian kita punya grafik yang agak melengkung seperti ini. Yang beda ya. Grafik yang agak melengkung seperti ini. Ini adalah fx. Nah, di titik x sama dengan a, misalkan di sini. Ini x sama dengan a. Maka kita tahu garis singgungnya. Garis singgungnya misalkan garis yang seperti ini. Misal kita punya garis singgung ini ya. Ini adalah garis singgungnya yang warna merah. Nah, garis singgung ini yang kita sebut sebagai linearisasinya yaitu Lx. Nah, mengapa kita bisa menggunakan linearisasi seperti ini ya? Jadi sebenarnya gini, idenya adalah ketika kita punya titik yang sangat dekat dengan A ya, misalkan saya pakai warna biru ini ya. Jadi kita ambil titik di sekitar A ini ya. Jadi misalkan ini adalah pada ini delta gitu ya. Jadi kita punya selang dari X dari A min delta sampai A plus delta. Jadi kita punya nilainya, nilai fungsinya ini. Nah, kalau kita lihat ya, pada selang ini ya, nilai pada garis yang warna biru ya, kurva yang warna biru, maaf, nilai pada kurva yang warna biru itu sangat-sangat dekat dengan nilai pada kurva yang warna merah, betul tidak? Benar, Pak. Benar, Pak. Nah, kalau begitu ya, karena nilainya bukan sangat dekat ya, cukup dekat. Nilainya cukup dekat. Karena nilainya cukup dekat, maka sebenarnya ya, kalau kita misalkan tidak punya kalkulator gitu ya, tapi kita ingin mendekati nilai fungsi pada titik nilai fungsi tertentu gitu ya. Misalkan kita mau cari nilai dari 7,97 pangkat sepertiga itu berapa? Misalkan.
Nah, itu kita bisa mendekati dengan cara kita mencari linearisasinya yang warna merah ini. Mengapa? Karena kalau kita punya garis, mendapatkan nilainya lebih mudah daripada kurva yang bentuknya keriting. Gitu ya. Kalau misalkan saya punya kurva bentuknya gini-gini, kriwil kayak gini, kita nggak tahu ya, dibandingkan dengan garis lurus, ya. Menebak nilai di titik tertentu, ya, misalkan saya punya titik ini, X sama dengan A gitu ya. Yang mana yang lebih mudah? Yang bawah atau yang atas? Yang bawah, Pak. Yang bawah ya, karena kita punya garis lurus saja. Nah, disinilah kita perlu peran linearisasi. Nah, linearisasi ini akan sangat dipakai di ilmu komputer. Karena kalau ada yang mudah, ngapain kita cari yang susah gitu ya. Nah, di sini, jadi kalau F itu punya turunan di titik X sama dengan A, ya, maka kita punya linearisasi dari F di titik X sama dengan A adalah di sekitar titik X sama dengan A adalah Lx sama dengan FA tambah F aksen A kali X min A. F aksen A ini sebagai gradien dari garis singgungnya. Ya. Kemudian ini sebenarnya adalah rumus persamaan garis yang sudah kalian pelajari di SMA. Cuman penulisannya agak sedikit berbeda. Nah, di sini ya, aproksimasi atau hampiran, ya, kita ingin menghampiri nilai dari fx dengan fungsi Lx, itu kita sebut sebagai hampiran linear standar, ya, standard linear approximation dari fungsi f di titik A, di mana titik A ini adalah pusat dari hampirannya. Ya. Jadi kalau kita lihat gambar ini tadi, ya, titik A ini adalah pusatnya. Kita dari titik A kita berangkat ke kiri sejauh delta, ke kanan sejauh delta. Kita ambil contoh ya. Oke. Cari linearisasi dari fx sama dengan akar 1 tambah x di sekitar titik x sama dengan 0. Caranya gimana? Caranya adalah karena kita tahu bahwa f aksen x, ya, ini tinggal kita cari turunannya aja ya. Nanti kalian bisa coba sendiri ya. F aksen x di sini adalah setengah dari setengah kali 1 plus x pangkat min setengah. Sehingga dari sini ya kita sudah punya fx-nya apa, f aksen x-nya apa. Kita punya bahwa f di titik 0, f0 adalah 1 ya, karena kalau kita masukkan akar dari 1 tambah 0 adalah akar 1, yaitu 1. Dan f aksen 0, ya, kita masukkan ini adalah setengah. Sehingga bentuk linearisasinya adalah f0 ya, 1 tambah f aksen 0 yaitu setengah kali x min a ya, x min 0. Sehingga kita punya linearisasinya adalah 1 tambah x plus 2. Nah, di sini kita bisa lihat di tabel bawah ini ya. Kita bisa lihat bahwa oke, kita punya akar dari 1,2. Kita ingin menghitung akar dari 1,2 ya. Di mana kita tahu bahwa nilai sebenarnya adalah sekitar 1,095445. Ini nilai seharusnya. Tapi kita bisa mendekati nilai dari akar 1,2 ini dengan bentuk linearisasi ini. Kita tinggal masukkan saja. 1,2 adalah maksudnya gini. Linearisasinya adalah ya, X-nya ini ya, X-nya ini adalah 0,2 ya. Karena maaf, ini harusnya iya betul. Jadi di sini 1,2 adalah 1 tambah X dibagi 2.
kita bisa mendekati dengan itu. Jadi kita 1 tambah X-nya di sini yang kita ambil adalah ya, karena ketika kita mau menghitung akar dari 1,2 ya, kan kita punya akar dari 1 tambah X. X-nya berapa? X-nya adalah kalau kita punya akar dari 1,2 berarti X-nya adalah 0,2 kan? Berarti akar dari 1 tambah 0,2 berarti X-nya adalah 0,2. Kita bisa masukkan, kita bisa coba dekati dengan bentuk linearnya. Kita masukkan 0,2 ke sini, sehingga kita punya 1 tambah 0,2 per 2, yaitu 1,1. Di mana di sini, ya, kalau kita bandingkan akar 1,2 hasil tebakan kita menggunakan bentuk linearisasinya, dibandingkan dengan nilai sebenarnya, selisihnya ini sangat-sangat kecil ya. Selisihnya adalah kurang dari 1/100. Selisihnya adalah kurang dari 1/100. Ini sudah sangat kecil. Atau misalkan kita mau cari akar dari 1,05 ya. Kalau kita mau menghitung langsung fungsinya ini, kita pasti butuh bantuan kalkulator ya, karena ngitung akar dari 1,05 ini cukup sulit. Maka kita bisa menggunakan bentuk linearisasinya, yaitu 1,05 adalah 1, lihat ini ya, lihat tangan saya di mana ya, 1 tambah 0,05, berarti X-nya berapa? X-nya adalah 0,05. Ternyata kita bisa aproksimasi akar dari 1,05 itu adalah 1 tambah X-nya adalah 0,05 ya, berarti 1 tambah 0,05 dibagi 2. 1 tambah 0,5, 1 tambah X plus X per 2, 1 tambah 0,05 per 2, yaitu 1,025. Di mana nilai sebenarnya dari akar 1,05 adalah 1,024695. Dari sini kita bisa lihat bahwa selisihnya bahkan sudah kurang dari 1/1000. Selisihnya sudah makin kecil. Bagaimana kalau kita buat lebih dekat lagi dengan 1? X-nya kita buat lebih dekat dengan 0, yaitu misalkan kita ambil akar dari 1,005. Berarti kan X-nya di sini adalah 0,005. Semakin dekat dengan 0. Ternyata hasil tebakannya semakin akurat lagi. Hasil tebakannya semakin akurat, dan errornya ya, selisihnya ini bahkan kurang dari 1/100.000. Jadi di sini yang ingin ditunjukkan oleh linearisasi ini apa? Sebenarnya kita bisa menghitung lebih cepat dari kalkulator. Asal kita tahu linearisasinya yang tepat, kemudian kita cari X-nya, ya. Kita bisa hitung dengan mudah nilainya kira-kira berapa. Ini kalau ilustrasi di gambar ini ya, kita lihat kita bandingkan kurva yang warna biru dengan garis yang warna merah ya. Semakin dekat dengan titik X sama dengan A yang saya kasih pakai warna hijau ini, semakin dekat dengan titik yang warna hijau yang X sama dengan A, nilai dari kurva yang warna biru dan garis yang warna merah itu semakin dekat. Ini yang kita maksudkan dengan linearisasi. Ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Halo. Coba. Oke. Sebelum saya lanjutkan ya, saya katakan mengapa linearisasi ini penting terutama buat mahasiswa calon lulusan ilmu komputer ya. Karena ketika kita membuat
sebuah program komputer gitu ya, kadang-kadang kita tidak perlu kadang-kadang kita tidak terlalu membutuhkan angka-angka yang sangat-sangat presisi, betul tidak? Kita tidak perlu yang super presisi itu kadang-kadang, ya kan? Yang penting kita tahu, oh sekitar itu gitu. Ketika kita membuat, terutama ketika kita membuat program komputer. Nah, ketika kita coba kalian minta komputer kalian menghitung nilai fx, yaitu akar dari 1 plus x, di titik misalkan 1,005. Kalian bandingkan proses menghitungnya ya, kalian timing gitu nanti kalau sudah bisa ya. Lebih cepat mana antara menghitung menggunakan akar 1 plus x dibandingkan dengan yang linear 1 plus x per 2. Saya yakin ya kalau komputernya benar gitu ya, jauh lebih cepat yang bentuk linear. Di sini kita bisa lihat bahwa oke, kalau kita membuat program komputer ya, kadang-kadang kita tidak perlu presisi, sehingga kadang-kadang kita cukup mencari bentuk linearnya saja, bentuk yang lebih sederhana dibanding kita menggunakan bentuk yang kompleks. Karena apa? Ini bisa boosting proses kalkulasi kita menjadi jauh lebih cepat. Nah, contoh lagi. Di sini kalian diminta hanya untuk mencari linearisasi saja. Nah, kalau di sini tadi yang tabel di bawah ini hanya sebagai ilustrasi saja. Oke. Kalian diminta sekarang untuk mencari linearisasi dari fx di sekitar x sama dengan 3. Kita tahu f aksen x-nya apa ya, seperti tadi ya. Sehingga kita bisa hitung f3-nya berapa, f3-nya adalah 2, dan f aksen 3-nya adalah 1/4. Sehingga bentuk linearisasinya adalah ini, 5/4 tambah x per 4. Untuk contoh ini apakah ada pertanyaan? Gampang ya linearisasi? Jelas pasti ya. Setelah linearisasi, kita belajar lagi sedikit tentang diferensial. Apa itu diferensial? Biasanya yang kita sudah tahu ya. Kita sudah tahu itu adalah dy dx itu adalah f aksen x. Ini kita sudah tahu. Nah, bentuk diferensialnya itu bentuk ini, dy sama dengan f aksen x dx. Ini. Nah, dx-nya ini adalah diferensial, dy adalah diferensial juga ya. Jadi notasi d, notasi ada d-nya ini ya. dy dx atau nanti misalkan dt, ds, dr dan dd yang lain gitu. Itu kita sebut sebagai diferensial. Dan di sini diferensial dy itu kita bisa tuliskan sebagai f aksen x dx. Ini adalah bentuk diferensial. Contoh, cari diferensial dy jika kita tahu bahwa y adalah x pangkat 5 tambah 37x. Gampang ya. dy adalah turunan dari x pangkat 5 tambah 37x adalah 5x pangkat 4 tambah 37. Kemudian dikalikan dengan diferensial x, dikalikan dengan dx. Atau ketika kita diminta mencari, oke, berapa nilai dari perubahan y, ya, dy, ketika x-nya 1 dan dx-nya 0,2. Ini artinya apa?
seberapa jauh Y berubah ketika X-nya di titik sama dengan 1 dan perubahan X di situ adalah 0,2. Maka kita cukup substitusi ya, X sama dengan 1 ini dan DX sama dengan 0,2 ke sini ya. Sehingga kita dapatkan bahwa DY-nya adalah 8,4. Jadi di sini kita dapatkan bahwa pada fungsi Y, pada kurva Y sama dengan X pangkat 5 tambah 37X, di titik X sama dengan 1, ya, ketika X berpindah sejauh 0,2, kita tahu bahwa Y akan berubah kurang lebih sejauh 8,4. Contohnya di sini lagi ya, saya balik ke gambar ini ya. Di titik X sama dengan A ya. Kalau misalkan DX-nya berpindah sejauh 0,1 gitu ya ke kanan. Kalau misalkan X-nya kita pindah sejauh ini, misalkan sejauh ini, ya, X-nya kita pindah segini, maka kita tahu bahwa fungsi fx-nya itu ya kurang lebih dia akan naik segini. Yang panah kecil itu. Ya. Itu yang kita sebut sebagai diferensial. Ya. Diferensial ini pada dasarnya adalah perubahan. Contohnya gini. Ketika kita punya tangga, gitu ya, tangga yang bersandar di dinding, misalkan. Semuanya tahu tangga kan ya, di sini, di kelas ini? Tahu, Pak. Ya, kita punya tangga, dan tangga itu kita sandarkan ke dinding, sehingga kaki dari tangga itu ada di lantai, dan ujung atas tangga itu ada di dinding. Ternyata lantainya di sini licin, gitu misalkan. Karena lantainya licin, maka tangga itu lama-lama akan melandai gitu ya. Dari tadinya kita taruh dia cukup terjal gitu ya. Lama-lama dia akan tergelincir sehingga lama-lama dia akan menjadi landai. Nah, di sini kan berarti ada perubahan posisi dari kaki tangganya, betul tidak? Betul, Pak. Nah, di sini perubahan dari posisi kaki tangganya itu adalah diferensial X, dx. Kemudian X di sini adalah posisi kaki tangga di awal. Jadi posisi kaki tangga di awal adalah berapa, sehingga kita tahu bahwa kalau kaki tangganya berubah sejauh dx, maka nanti kepalanya, bagian atasnya itu yang nempel di dinding, itu akan berpindah sejauh dy. Bisa dipahami? Boleh diulang sekali lagi, Pak? Oke, ini kita punya tangga, dinding, dan lantai. Gitu ya. Ini dinding. Lantai. Kita asumsi, kita analogikan X-nya itu adalah lantai, Y-nya adalah dinding gitu ya. Terus kita punya tangga. Kita punya tangga warna biru misalkan ya. Ini adalah tangga. Dari ilustrasi ini ya, kita punya X-nya ini. Ini adalah posisi X.
Kemudian saya pakai warna hijau ya. Saya buat perubahan tangganya gitu ya. Sehingga di sini perubahan dari posisi X ke posisi yang baru ya. Ini kita sebut sebagai DX. Kemudian perpindahannya dari atas ke bawah ini kita sebut sebagai DY. D ini adalah posisi Y awal. Ilustrasinya gimana? Di sini ya. Di sini kita punya tangga yang awalnya warna biru gitu ya. Kemudian kita mau cari tahu nih, kalau tangganya terpeleset, tergelincir ya, sehingga bagian kakinya ini yang menempel di lantai bergeser sejauh DX, maka kira-kira kepalanya yang nempel di dinding itu akan bergeser sejauh berapa gitu ya. Yaitu bergeser sejauh DY. Ini yang kita maksud dengan kita bisa menggunakan diferensial ya. Diferensial itu pada dasarnya ini sebenarnya tidak terlalu tepat juga ya, tapi difference itu kan ada selisih ya. Jadi ada perubahan. Jadi diferensial ini ada hubungannya dengan perubahan. Jadi kalau kita lihat kurva ini ya, misalkan kita punya kurva Y sama dengan X pangkat 5 tambah 37X. Kalau kita tahu X-nya berubah sejauh berapa, ya misalkan di sini X-nya berubah sejauh 0,2 di titik X sama dengan 1, maka kita bisa mengira-ngira kira-kira Y-nya akan berubah sejauh berapa? Sejauh 8,4. Saya sepertinya harus pakai fungsi ini. F X sama dengan X pangkat 5 tambah 37 kali X. Kemudian F1 adalah kemudian F1,2 kemudian kita tulis selisihnya ya, 1,2 dikurangi F1. Jadi di sini X-nya pertama awal-awal X-nya ada di titik 1 gitu ya. Jadi kita punya F1. Ternyata F1 adalah 38. Nah, kita mau geser X-nya sejauh 0,2. Kita tahu bahwa kalau 1 digeser sejauh 0,2 itu kita dapat 1,2 ya. Maka kita di sini perkirakan bahwa nilai Fx-nya, nilai F1,2 itu kira-kira akan berselisih kurang lebih 8,4 dari nilai F1. Ternyata F1,2 adalah 46,88832. Di mana dari sini kita dapatkan bahwa selisihnya adalah 8,88832 ya. Jadi di sini kita tebak selisihnya akan kurang lebih 8,4. Dan ternyata selisihnya adalah 8,8 atau 8,9 lah kalau kita bulatkan. Ternyata kita menebak selisihnya cukup akurat ya. Itu yang dimaksud dengan diferensial. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Apakah sudah lebih jelas atau makin bingung? Sudah lebih jelas, Pak. Sudah. Yang lain? Konsepnya udah dapat, Pak.
Oke. Nah, di sini kita di contoh ini ya, kita ingin mencoba untuk menjadi maksudnya kita ingin mencoba untuk menanamkan kalkulator, kita ingin mencoba untuk menghitung tanpa menggunakan kalkulator. Cuman sebelum itu ya, kita tulis dulu ya, 7,97 pangkat 1/3. Kemudian tambah 0,01. Ini kurang lebih nilai sebenarnya. Nah, tapi itu kan kita menghitung menggunakan kalkulator. Di sini kita ingin mencoba untuk menghitung tanpa menggunakan kalkulator. Caranya gimana? Oke, kita bisa menggunakan yang kita pelajari tadi ya, yang kita sebut sebagai diferensial. Kita mau mengestimasi nih, nilai dari 7,97 pangkat 1/3. Kira-kira bentuknya kalau kita tulis sebagai fungsi kan dia bentuknya kurang lebih ya Y sama dengan X pangkat 1/3 ya. Karena apa? Karena kita ingin mencari sesuatu dipangkatkan 1/3 nilainya berapa. Ya, makanya kita punya fungsi yaitu Y sama dengan X pangkat 1/3. Sampai di sini bisa dipahami? Halo? Bisa diulang Pak, di saya putus-putus. Di sini kita ingin menebak nilai dari 7,97 pangkat 1/3. Jadi kita ingin menebak nilai dari sesuatu dipangkatkan 1/3. Maka fungsi yang kita punya adalah Y sama dengan X pangkat 1/3. X-nya ini yang kita ganti dengan 7,97. Bisa dipahami? Bisa Pak. Nah, kemudian dari sini ya kita tahu bahwa diferensialnya ya, bentuk diferensialnya adalah ini. dy sama dengan 1/3 X pangkat 2/3 dx. Ya, karena turunan dari X pangkat 1/3 ya adalah 1/3 X pangkat 2/3. Kita punya bentuk diferensialnya seperti ini. Sampai di sini bisa dipahami? Siapa? Oke. Kemudian kita di sini ya, kita coba cari ya dengan titik yang terdekat dulu ya. Kita pilih A sama dengan 8. Mengapa? Karena A sama dengan 8 itu, angka 8 adalah bilangan yang sangat dekat dengan 7,97. Betul nggak? Ya Pak. A sama dengan 8 ini sangat dekat dengan 7,97. Tapi pada saat yang bersamaan, sangat mudah bagi kita untuk menghitung nilai dari akar pangkat 3 dari 8. Akar pangkat 3 dari 8 berapa? 2. 2 ya. Makanya di sini kita pilih A sama dengan 8 ya. Ketika A sama dengan 8 ya, maka kita dapatkan bahwa dx-nya adalah perubahan dari 7,97 perubahan dari 8 ke 7,97. Yaitu dx-nya adalah minus 0,03. Di sini kita dapatkan bahwa oke, A tambah dx ya, A tambah dx adalah 7,97 sehingga dx-nya adalah minus 0,03. Nah, gimana cara kita untuk mencari nilai
7,97 pangkat sepertiga. Ya. Kita punya fungsinya Y sama dengan X pangkat sepertiga. Ya. Berarti kita ingin mencari nilai fungsi di 7,97. Di mana 7,97 ini adalah A tambah DX. Ya. 8 dikurangi 0,03. Nah, nilai dari F 7,97 atau 7,97 pangkat sepertiga ini kita bisa aproksimasi ya, logo lambang ini yang sama dengan bergelombang ini adalah aproksimasi atau hampiran. Kita bisa dekati dengan cara menghitung nilai fungsi di titik A ditambah dengan perubahan dari nilai Y-nya ditambah dengan diferensial Y-nya. Sehingga kita punya kita bisa aproksimasi ya 7,97 pangkat sepertiga dengan F8 ditambah 1 per ini harusnya sudah bukan X lagi ya, tapi A lagi, tapi sudah ganti jadi A. Jadi 1 per 3 kali 8 pangkat 2 per 3 DX. Jadi kita punya ini. Sehingga kita dapatkan bahwa 7,97 pangkat 1 per 3 itu kurang lebih 1,9975. Kalau kita lihat ya, yang kita pakai ketika kita pakai kalkulator ya, nilainya adalah 1,997496 dan seterusnya. Kalau dibandingkan dengan 1,9975 ini hampir sama. Untuk contoh yang ini, apakah ada pertanyaan? Jelas, Pak. Ya, ini untuk di bagian ini ya, yang perlu kalian ingat-ingat adalah ini. Yaitu nilai fungsinya itu kita bisa dekati dengan nilai fungsi pada titik A yang kita pilih ditambah dengan perubahan kira-kira di diferensial. Oke, kemudian untuk menjawab yang B ya, kita dapatkan fungsinya ini, kalau ini fungsinya jelas ya, karena kita ingin menghitung sin dari pi per 6 tambah 0,01. Pasti kita punya fungsinya adalah Y sama dengan sin X ya. Sehingga diferensialnya adalah dy sama dengan cos X dx. Nah, untuk mengestimasi nilai dari sin pi per 6 tambah 0,01, kita pilih A-nya adalah pi per 6 dan dx-nya adalah 0,01 ya. Di sini gampang banget ya, ini jelas. Mengapa kita pilih A sama dengan pi per 6? Karena sin pi per 6 itu gampang ya. Sin pi per 6 adalah berapa? Pi per 6 radian kalau dalam derajat berapa? 30, Pak. 30 ya. Berarti sin pi per 6 adalah? Setengah. Setengah. Cos pi per 6 adalah? Setengah akar 3 ya. Semuanya sudah hafal ya. Itu sudah dari SMA. Nah, sehingga di sini kita bisa pilih A-nya adalah pi per 6. Kemudian dx-nya pasti 0,01. Sehingga kita bisa mendekati dengan ini ya. Yaitu FA tambah DY, di mana FA-nya adalah sin pi per 6, DY-nya adalah cos X dx, yaitu cos pi per 6 kali dx-nya 0,01. Sehingga kita dapatkan bahwa nilainya estimasinya adalah ini, setengah tambah akar 3/2 kali 0,01, yaitu kurang lebih 0,5087. Ternyata nilainya masih sangat dekat ya, dibandingkan dengan 0,5086. Seperti itu ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Jelas? Oke, kalau jelas kita masih punya waktu yang cukup banyak ya. Ini ada berapa? Ada 5 yang bisa kita kerjakan di sini ya. Seperti biasa ya, saya berikan waktu untuk kalian mencoba mengerjakan selama 5 menit. Nanti yang sudah bisa boleh langsung open mic. Sebentar. Izin menjawab, Pak. Oh, ada yang sudah selesai. Apa LX-nya apa? Ini siapa? 9 Bentar. Saya Pak Irsyad. Irsyad. Oke, sebentar Irsyad. LX-nya apa? 9/5 9/5 kurang 4/5 X. kurang 4/5 X. Ada yang lain? Sama, Pak. Sama. Oke. Yang lain sama semua? Sama? Oke. Kita punya fx-nya adalah akar x kuadrat plus 9 ya. Sehingga di sini f dari min 4 itu adalah berapa? Akar dari 16 tambah 9 ya, yaitu 5. Kemudian f aksen x-nya adalah 1/2 akar x kuadrat plus 9, 9 dikalikan dengan 2x ya. Berarti 2-nya begini, x per akar x kuadrat plus 9. Berarti kita punya f aksen min 4 adalah min 4/5. Sehingga Lx ya, itu adalah FA tambah F aksen A kali X min A, yaitu 5 tambah min 4/5 kali X plus 4. Atau kita punya 25/5 min 4/5x min 16/5 ya, sehingga kita punya di sini adalah 9/5 min 4/5x ya. Jadi jawabannya sudah benar ya. Yang belum mengerti, apakah masih ada atau sudah ngerti semua? Sudah paham untuk contoh ini? Paham, Pak. Oke, sekarang yang kedua. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. 2,0416. Apanya? Apa? Maksudnya akar dari akar pangkat 3 dari 8,5 gitu.
Iya, Berapa? berapa tadi? 2,0417. Oke, tapi apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sip. Oke, coba lihat pertanyaannya ya. Cari linearisasi dari fx pada sebuah bilangan integer yang dekat dengan a, di mana fungsinya mudah untuk dihitung. Jadi yang dicari bukan ini sebenarnya. Tapi ini adalah produk yang bisa kita hitung setelah itu. Oh, jadi yang Jadi sebenarnya yang dicari kita cari bukan ininya, 8 tapi ya, Pak? sebelumnya itu. Berarti kita pilih integernya, misalkan integernya b berapa? 8. 8. Kemudian kita punya f b adalah akar pangkat 3 dari b, ya. Sehingga kita punya f8 adalah akar pangkat 3 dari 8, yaitu 2. F aksen x adalah apa? 1/3 x pangkat 2/3 ya. 2/3. Iya. Sehingga di sini kita punya f di titik b sama dengan 8 adalah berapa? 1/3 akar pangkat 3 dari 8 kuadrat gini, yaitu 1/3 kali 4. 3 kali 4 itu 1/12. Nah, yang dicari adalah Lx di titik B sama dengan 8. Lx-nya apa? Lx-nya adalah F8 tambah F aksen 8 kali X min 8, ya, yaitu 2 tambah 1/12 kali X min 8, yaitu 8 bagi 12 dibagi 4 itu 2/3 ya. 2 dikurangi 2/3 adalah 4/3. Jadi ini kurang lebih 4/3 tambah X per 12. Jawabannya ini. Ada pertanyaan? Ya, di sini kalau kalian mengerjakan soal, ya baca dulu soalnya baik-baik ya. Di sini find a linearization. Jadi yang dicari itu bukan nilai dari akar pangkat 3 dari 8,5, bukan, tapi linearisasi pada at a suitably chosen integer near a. Ya. Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, ini baru setelah kita dapat linearisasinya. Di sini baru kita hitung ya. Di sini kan
Kalau misalkan disuruh mencari ini, baru dari linearisasi ini kita pakai L 0,5 itu berapa gitu ya. 4/3 tambah 0,5/12 yaitu kali 24, 8 ya. 33/24. Sebentar. 32. Iya. Bener nggak nih? Ada yang salah nggak ya? Itu 8,5 Pak, bukan 0,5 harusnya. Ya kan kita Karena kan linearisasi nggak sih Pak? Yep, that's true. Di ini 8,5. Terima kasih. Iya Pak. Di sini kita punya 32 tambah 17 ya. Berapa tuh? 49/24. Atau ini kurang lebih 2 kali 2 1/24 ya, mungkin itu. Mungkin 2,0417 itu ya. Gitu. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, selanjutnya. Ya. Jelas. Ini B-nya berapa, kemudian LX pada B pada X sama dengan B itu berapa? Nah, gimana bentuknya? Ada yang sudah bisa? Ada yang sudah bisa? Titik berapa? Integer yang dekat dengan minus 0,01 yang mudah dihitung nilai fungsinya dan turunannya. 0 Pak. 0. Nol, Pak.
Oke, linearisasinya di titik X sama dengan 0 berapa? Gimana bentuknya? Satu minus E pangkat minus X kali X, Pak. 1 min E pangkat minus X terus kali X. kali X ini. Kalau Oke. enggak ada. Ya, Ada jawaban lain? Oke, fx-nya adalah E pangkat min X ya. Sehingga di sini kita punya f B sama dengan 0 adalah E pangkat min 0. Yaitu E pangkat 0, yaitu berapa? 1. 1. Kemudian f aksen X-nya apa di sini? Minus E pangkat Min E pangkat min X. X. Sehingga f aksen pada titik B sama dengan 0. Ini apa? Min E pangkat 0 yaitu Min 1. min 1. Sehingga linearisasinya adalah F0 tambah F aksen 0 kali X min 0 ya. Yaitu F0-nya adalah 1 tambah F aksen 0-nya adalah min 1 kali X yaitu 1 min X. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Jadi ini masih kurang tepat ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jelas, Pak. Itu nanti kita substitusi A-nya, Pak. Kalau di soal ini tidak perlu ya, karena cuma diminta untuk mencari linearisasi saja. Oh, baik, Pak. Yang pasti kita harus tulis dulu nih, titik yang kita pilih adalah 0. Itu harus ditulis, kalau enggak nanti jawabannya enggak jelas gitu ya. Di sini tunjukkan bahwa linearisasi dari 1 plus X pangkat K pada X sama dengan 0 itu adalah Lx ya, yaitu 1 tambah X, K kali X. Ini harusnya lebih mudah ya. Nah, kalau soalnya adalah tunjukkan, gitu ya, tunjukkan, maka yang perlu kalian lakukan ya seperti biasa ya. F0 adalah 1 tambah 0 pangkat K, yaitu 1 pangkat K. Berapa 1 pangkat K? 1. 1. Kemudian F aksen X itu adalah K kali 1 plus X pangkat K min 1, betul nggak? Coba. Sehingga F aksen 0 adalah
K kali 1 tambah 0 pangkat K min 1. Yaitu K kali 1 pangkat K min 1 sama dengan apa ini? 1 pangkat K min 1 itu berapa? 1, Pak. Tetap 1 kali K? Jadi K. Tetap K ya. Sehingga linearisasinya adalah F0 tambah F aksen 0 kali X min 0 ya. Yaitu 1 tambah KX. Udah. Jawabannya sudah selesai. Untuk yang ini apakah ada pertanyaan? Jelas, Pak. Yang terakhir. Nah, di sini kalian diminta untuk menuliskan bentuk diferensial yang menyatakan perubahan volume dari sebuah bola ya, dengan jari-jari R ketika jari-jarinya berubah dari R0 ke R0 plus DR. Bentuk diferensialnya apa? Bentuk diferensialnya apa? 4 D. di Entar. D apa sama dengan apa kali D apa? Ini yang sebelah kirinya sama dengan D apa ini? V, Pak. D? V. dV. Karena kita mau ini perubahan volume ya. dV sama dengan sesuatu kali D apa yang belakang? R ya, karena kita mengukur perubahan volume ketika jari-jarinya berubah. Yang di dalamnya ini apa isinya? Kuadrat. 4πr kuadrat. Ya. Selesai. Ada pertanyaan sampai di sini? Gitu aja, Pak. Iya. Ada pertanyaan sampai di sini? Maksud R0 ke R0 tambah DR itu gimana tuh, Pak? Ya, ini maksudnya apa? Ini kan kita cuma diminta untuk menuliskan formula atau rumus diferensial yang bisa mengestimasi ya, perubahan volume ketika jari-jarinya berubah sejauh DR. Ini kan jari-jarinya berubah dari R0 ke R0 plus DR. Berarti kan perubahannya sejauh apa? Selisihnya ada berapa? Selisihnya apa? DR. R0, selisihnya adalah DR. Sehingga kita dapatkan bahwa perubahan volumenya, kalau DR-nya berubah, ya kurang lebih 4πr kuadrat DR. Udah, itu aja. Mudah kan ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas, Pak. Yang lain? Yang dari tadi diam aja. Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Jadi saya tagih di kuis ya. Nah, materi kita untuk hari ini sudah habis. Jadi kalau kita lihat, kita ada di pertemuan yang ke-15 ya.
Materinya hanya satu saja, linearisasi dan diferensial. Tapi kita masih punya waktu 18 menit lagi. Kalian mau apa? Boleh bahas soal UTS nggak, Pak? Boleh. Yang lain bagaimana? Soal UTS saja, Pak. Oke. Ya, Pak. Sebatas. Oke. Kalau gitu kita bahas soal UTS ya. Tapi ini rekamannya saya hentikan sampai di sini ya. Sepakat? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak.